Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video hal ini Bapak Ibu, kita ketahui di bulan Maret ini adalah bulan penantian untuk pencairan THR dan tunjangan sertifikasi triwulan 1. Nah, terkait THR, ini kemarin sempat beredar kabar dan banyak ditanyakan di kolom komentar apa benar THR dihilangkan dampak efisiensi anggaran. Jadi jawabannya tidak betul Bapak Ibu. Pemerintah tetap menganggarkan THR untuk ASN tahun 2025 ini. Ini sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Mari kita simak sejenak terkait pidato Pak Presiden. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Nah, jadi Pak Presiden sudah konfirmasi ke publik, ke masyarakat bahwa THR dicairkan bulan Maret 2025. Nah, per hari ini tanggal 8 Maret, sejauh apa update-nya dari Kementerian Keuangan selaku yang akan menyusun juknisnya. Nah, mari kita simak sama-sama update terbarunya. Nah, untuk mendapatkan informasi yang valid, kita merujuk pada media nasional. Ini salah satunya dari Detik Finance, Bapak Ibu. Ini adalah media nasional. Di sini menjelaskan atau menyampaikan keterangan dari Bu Menteri Keuangan. Isi beritanya kita baca sejenak. Di sini ada keterangan bahwa jika tidak ada perubahan, THR PNS akan cair 3 minggu sebelum Lebaran. Kata Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, insya Allah. Nah, Bu Menteri Sri Mulyani menjelaskan pencairan THR butuh payung hukum keputusan Presiden. Aturan tersebut sedang dirampungkan dan selanjutnya diteken oleh Presiden Prabowo. Dan di media nasional yang lain yang bisa menjadi referensi Bapak Ibu, yaitu dari Kompas.com, ini ada berita seperti ini. Juga ada keterangan dari Bu Menteri Keuangan, ini kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini peraturan Presiden untuk THR 2025, termasuk THR pensiunan, sedang dalam proses penyelesaian. Kata Bu Menteri seperti ini, Bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan perpresnya. Nanti beliau yang akan mengumumkan. THR sudah jelas Bapak Ibu akan dibayarkan di bulan Maret dan saat ini sedang disusun regulasinya dalam bentuk entah Kepres atau peraturan pemerintah, nantinya kita tunggu dikeluarkan oleh Pak Presiden. Nah, terkait tunjangan profesi guru triwulan 1, sebagai informasi juga, ini Bapak Ibu perlu diketahui terkhusus untuk yang status validasi info GTK-nya di bagian rekening itu, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Validasi rekening nomor warna kuning dan ada keterangan menunggu verifikasi bank. Status menunggu verifikasi bank. Ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu cek secara berkala info GTK-nya. Karena setelah diverifikasi bank itu ada 2 kemungkinan perubahan Bapak Ibu. Yang pertama berubah jadi biru, artinya sudah valid, sudah aman, rekeningnya dinyatakan aktif seperti itu oleh bank. Kemudian perubahan yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah menjadi merah atau dinyatakan tidak valid nomor rekeningnya. Nah, perlunya Bapak Ibu cek secara berkala. Kalau berubah menjadi biru nantinya, bukan lagi menunggu verifikasi bank tapi dinyatakan valid dan aktif, maka amanlah Bapak Ibu. Karena nomor rekening itu akan menjadi rekening penyaluran TPG Bapak Ibu. Tapi kalau berubah menjadi merah, Bapak Ibu harus tindak lanjuti, yaitu melapor ke dinas untuk memperbaiki, mengupdate data rekeningnya Bapak Ibu yang dinyatakan tidak valid oleh bank. Nah, seperti apa tampilannya? Seperti ini kita lanjut pembahasannya. Jadi saat ini tampilan info GTK Guru Sertifikasi itu bermacam-macam. Ada yang berwarna biru seperti ini sebelah kiri, ada yang kuning ya di tengah, kemudian ada yang sebelah kanan ini warna merah Bapak Ibu. Terkait validasi rekening. Nah, ini kan bertanya-tanya maksudnya apa? Nah, di sini sudah ada penjelasannya nih Bapak Ibu. Kalau biru itu artinya status valid. Ada keterangan di bagian bawah. Itu nomor 1, data rekening telah diverifikasi oleh bank. Yang kedua, guru dapat mengisi validasi rekening di aplikasi info GTK. Nah, jadi kalau biru ini statusnya sudah aman dan bank juga sudah memverifikasi nomor rekeningnya. Nah, yang banyak ini kan saat ini yang tampilannya yang di tengah Bapak Ibu ya, warna kuning. Nah, kalau warna kuning, status menunggu verifikasi bank, itu keterangannya seperti ini. Di bagian bawah, nomor 1, data rekening masih dalam proses verifikasi oleh bank. Jadi bank masih proses verifikasi. Kemudian yang kedua, guru dapat mengisi validasi rekening di aplikasi info GTK. Jadi silakan diisi validasinya yang 3 tahap Bapak Ibu ya. Dengan catatan, jika setelah proses verifikasi bank
Nah, nanti setelah verifikasi kemudian bank menyatakan tidak valid info GTK nomor rekeningnya, maka guru perlu memperbaiki data rekening melalui operator SIMTUN dan melakukan proses validasi ulang. Jadi ada dua kemungkinan nih, kalau statusnya kuning bisa nanti berubah jadi biru atau bisa jadi berwarna merah nantinya Bapak Ibu. Jadi memang perlu dicek berkala karena nanti bank akan verifikasi. Kalau bank menyatakan hasil verifikasinya aman, maka dia akan berubah menjadi warna biru. Tapi kalau ada yang bermasalah, dia akan berubah menjadi warna merah yang seperti sebelah kanan ini. Kalau warna merah status tidak valid ini ada dua keterangan Bapak Ibu. Yang pertama, data rekening masih terdapat kesalahan data sehingga data tidak ditemukan atau tidak valid oleh bank. Ya, data rekening masih terdapat kesalahan sehingga data tidak ditemukan atau tidak valid oleh bank. Yang kedua, guru tidak dapat mengisi validasi rekening di aplikasi Info GTK dan perlu memperbaiki data rekening melalui operator SIMTUN dan melakukan proses validasi ulang. Jadi kalau statusnya merah Bapak Ibu tidak bisa tinggal diam saja nih. Tidak bisa tinggal menunggu. Bapak Ibu harus komunikasi ke pihak Dinas Pendidikan, dalam hal ini operator SIMTUN-nya, untuk memperbaiki kesalahan data Bapak Ibu. Nah, jadi sederhananya seperti ini, ringkasnya seperti ini. Kalau tampilannya warna biru itu sudah aman ya. Sudah muncul juga keterangan itu di kolom sini, status rekening aktif. Kalau warna kuning kan coba Bapak Ibu di situ tidak ada tertulis rekening aktif kan. Nah, itu sedang diverifikasi. Nah, kalau warna merah, Bapak Ibu harus komunikasi ke Dinas Pendidikan untuk perbaikan data rekening. Karena yang menginput rekening itu adalah Dinas Pendidikan, operator SIMTUN di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengakses itu, hanya operator Dinas Pendidikan yang bisa mengakses. Jadi harus ke sana atau telepon atau gimana caranya kontak ke operator Dinas Pendidikan untuk meminta bantuan diperbaiki Bapak Ibu. Nah, terkait validasi rekening 3 tahap, ini Bapak Ibu perlu pahami ya, yang belum memahami kita akan coba uraikan sama-sama. Di Info GTK itu Bapak Ibu sudah muncul nih validasi rekening. Ini Bapak Ibu harus lalui tahapan penting ini nih, karena skema penyaluran tunjangan profesi guru saat ini kan itu untuk naungan Kementerian Pendidikan menggunakan skema transfer langsung. Itu sudah fix, itu sudah confirm bahwa transfer langsung dari pusat ke rekening guru. Jadi enggak transit lagi di daerah. Nah, terkait hal ini Kementerian Pusat tentu butuh rekening nih untuk transfernya. Nah, itu diinput oleh pihak daerah Bapak Ibu ya. Kemarin kan sempat panik nih guru-guru, gimana cara input nomor rekening. Padahal faktanya guru-guru nggak perlu input rekening sebenarnya. Yang perlu menginput adalah daerah atau Dinas Pendidikan dalam hal ini terkait ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika Dinas Pendidikan atau daerahnya sudah nginput nomor rekening Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perlu lakukan di Info GTK-nya adalah validasi nomor rekening. Validasi ini adalah ngecek ulang apakah nomor, nama, dan nama bank sudah sesuai nih dengan rekening Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu buka di Info GTK akan tampil seperti ini, tampil nomor rekeningnya Bapak Ibu. Ini kami tutupi ya untuk menjaga privasi. Yang pasti tampil nomor rekening, nama pada rekening, dan bank BPD, nama bank ya. Kalau BPD, kalau BRI. Ada 3 tahap yang Bapak Ibu harus baca baik-baik, kemudian lakukan dengan saksama, hati-hati, ya, dan cek and recheck. Tahap 1 itu adalah memastikan apakah rekening yang tertera di atas adalah rekening Anda. Ada 2 opsi, ya atau tidak. Kalau memang Bapak Ibu pilih ya, artinya Bapak Ibu sudah mengkonfirmasi nomor rekening, nama, dan nama bank sudah tampil, yang tampil sudah cocok nih. Kalau sudah, pilih konfirmasi kepemilikan rekening. Nah, saat ini banyak teman-teman yang ngeluhin ya bahwa kok belum bisa diklik konfirmasi ya. Nah, ini sepertinya memang dari sistem Bapak Ibu, karena bukan cuma Bapak Ibu yang belum bisa klik konfirmasi. Teman-teman guru yang lain juga banyak yang mengeluhkan hal yang sama. Jadi it's okay, menurut kami tunggu saja. Kita besok atau mentar malam dicoba lagi. Nah, setelah Bapak Ibu klik konfirmasi rekening, itu ada tahap 2-nya nih. Tahap 2 yaitu apakah betul ini adalah rekening gaji Anda? Ya, pilihannya 2. Yang pertama, ya, ini rekening gaji yang selama ini digunakan untuk menerima gaji dari Pemda. B, ini bukan rekening gaji yang digunakan selama ini untuk penyaluran tunjangan profesi guru atau tunjangan lainnya. Kalau sudah cocok, pilih ya. Nah, tahap 3 nih, Bapak Ibu harus baca baik-baik karena di situ ada konsekuensi nih. Tahap 3 adalah pernyataan persetujuan. Kalau Bapak Ibu sudah cek, sudah cocok nomor rekeningnya, itu Bapak Ibu harus klik saya menyetujui.
bahwa rekening yang tertera di atas digunakan sebagai rekening resmi untuk menerima pembayaran tunjangan profesi guru. Saya memahami dan menerima segala konsekuensi yang timbul apabila terjadi permasalahan pada rekening ini selama proses penyaluran tunjangan. Selain itu, saya berkomitmen untuk tidak mengubah rekening setidaknya dalam 1 semester sesuai dengan periode penerbitan SKTPG. Ya, di sini ada redaksi memahami dan menerima segala konsekuensi yang timbul. Nah, konsekuensinya apa? Ya, tentu Bapak Ibu tidak akan menerima TPG-nya, mungkin akan lambat, mungkin juga akan di-cancel atau seperti apa. Kalau di-cancel sepertinya mungkin tidak, tapi mungkin akan lambat. Namanya salah rekening itu tentu ada konsekuensinya. Penyalurannya tidak lancar seperti itu. Jadi sekali lagi kami rekomendasikan, kami sangat menekankan sebelum Bapak Ibu klik konfirmasi, cek lagi nomor rekeningnya sudah cocok nomornya, namanya atau nama banknya seperti itu. Baru setelah yakin 100%, hakul yakin, pilih saya menyetujui lalu konfirmasi penggunaan rekening. Ini belum bisa dikonfirmasi karena yang tahap 1 tadi belum dikonfirmasi ya, seperti itu.